Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, saudara maupun saudari tiang, jamaah pengajian Dusun Telotok yang semoga yang pelunggu senamian tekicanan kesehatan, tekicanan kemudahan, tekicanan keberkahan, tekicanan pertolongan dan kemudahan rizki oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, patut dan bersyukur jok desida Allah subhanahu wa ta'ala elek malam mangkin niki yang pelunggu senamian tekicanan kesehatan, tekicanan kesempatan, sehingga bisa hadir bau tokol, bau hadir elek masjid niki. Tentu niki dalam rangka tiang pelunggu senamian mendengarkan atau pelajaran nabi ayat-ayat desida Allah atau hadis-hadis desida Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belajar hukum-hukum Islam. Tentu niki adalah ibadah yang luar biasa. Searan nuntut ilmu niki dek mesti tiang pelungguh senamian elek pesantren, tiang pelungguh tokol mangkin elek masjid niki dengah sepatah dua patah kata hadis desida Nabi, kemudian firman desida Allah, niki termasuk tiang pelungguh senamian nuntut ilmu yang balasannya salah satu kesebutan isi desida Nabi adalah jada pemudah jalan menuju surga. Elek hadis lain desida Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa, man yuridillahu bihi khairan, sai-sai sak tekangan, sai-sai sak tersayang, atau sai-sai sak harapan kesolahan dan kebaikan oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala, yufaqihu fiddin, maka dengan niki tebeng pemahaman tepemolah nabiarat langkahnya, tepemolah angannya, tepemolah pikirannya untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran agama sehingga dia bisa memahami ilmu agama niki. Sehingga mempelajari ilmu agama niki, bapak-bapak dan ibu tiang, marabasen Imam Syafi'i nuntut ilmu niki khairun minas sholah. Basen Imam Syafi'i ite tokol tengah pengajian, ite tokol tengah nabiaran pelajaran niki khairun minas sholah. Pahalanya basen Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lebih luwih daripada sekedar sholat sunnah. Jadi kita hadir dalam rangka mengaji, tengah pengajian belajar tentang urusan agama te, maka basen Imam Syafi'i niki pahalanya lebih luwih daripada sekedar sholat sunnah. Sehingga Nabi amun te tokol ngaji, amun te dengah pengajian niki tau tembe sak kena, tau tembe sak salah, mbe sak nabiaran sak temurkai oleh desida Allah,
Ambil sak tersenang oleh disida Allah, gawe te sampai sak termurkai, tinggalkan te. Jadi tahu te perkara-perkara sak solah, kance perkara-perkara sak lengi. Nah niki, sehingga ibadah niki lebih luwih pahalanya cuma daripada sekedar te sembahyang sunnah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau berbahasa, talabul ilmi khairun minal jihad. Searan untuk ilmu niki, tetokol tengah pengajian niki, bahasanya niki pahalanya lebih luwih daripada sekedar berjihad sak sunnah. Berjihad niki maksudnya berperang, lagu perang sak sunnah, dia perang sak wajib. Nah niki menunjukkan bahwasanya tokol te masjid tengah pengajian, dengar tentang pelajaran-pelajaran agama, tentang berbicara ke solat, berbicara ke puasa, berbicara ke berhaji, nabi sak wajib, nabi sak sunnah, niki sangat-sangat belik pahalanya langan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan oleh hadis riwayat Abu Hurairah, jatuh pemolah, jatuh tebeng kemolahan oleh desida Allah, arah te atau jalan te menuju surga. Temenuna sejak desida Allah, semoga apa yang kita lakukan pada malam niki dicatat sebagai pahala yang besar oleh desida Allah, sehingga amalan niki menghantarkan kita semua ke surga desida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, elek pertemuan sak julu sampun keselesaian pembahasan tentang keistimewaan, keutamaan tegawe searan mulu. Sampun tiang jelasan, sampun tiang sebutan sekitar 12 keutamaan atau kelebihan temulu sedeman ke solat atau amun temulu tanpa ke solat. Makin pertama jok pembahasan rukun-rukun wudu. Makin pertama jawab penjelasan terkait dengan fardu atau rukun-rukun wudu. Jadi searan mulu niki arak sunnahnya, arak rukunnya. Nah, jadi mulu niki arak sunnahnya, arak rukunnya. Amun sunnah niki bahasa ulama yusabu fa'iluhu, amun tegawe searan sunnah niki tebeng kepahala oleh desida Allah subhanahu wa ta'ala, wala yu'aqabu ala tarikihi, lagu amun tendek gawe searan sunnah niki ndek bersiksa atau ndek temau dosa. Adapun rukun, adapun sak wajib atau sak fardu niki wajib tegawe, harus tegawe. Seandainya misalkan ndek tegawe rukun-rukun wudu niki sekik atau setengah misalkan, maka wudu te ngulun te niki ndek nesah, ngulun te niki ndek ne terima. Amun ndek terima ngulun te, maka ndek tesah tegel Quran. Amun ndek sah ngulun te, ndek sah gawe sembahyang. Amun ndek sah ngulun te, ndek tesah tawaf atau ibadah-ibadah sak mengharuskan atau mewajibkan mulu. Oleh karena itu minimal amun temulu niki adalah terjaga rukun-rukun wudu niki minimal. Amun mele kena, maka minimal tegawe rukun-rukun atau fardu-fardu niki. Adapun sunnah-sunnah niki pelengkap. Lagu semakin tegawe semakin luwih pahala teh. Semakin te natiaran gawe semakin luwih pahala langat desida Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang belum namian bangga amun luwih misalkan tabungan tele dunia, luwih rekening te, luwih isi dompet te,
Nah, makin urusan akhirat niki ndak tercukupan isi, yang penting isi perut deh. Ndak sampai yang penting terbesuh. Akhirnya dia milih PT rezeki tambahan. Nah, dalam urusan dunia selaku te, dia cukup isi tiang doang, dia cukup besuh doang. Beten, ada yang mau beli bali, ada yang mau beli motor, ada yang mau periri, ada yang mau beli bangkat. Nah, niki dalam urusan dunia milih terbaik luwean berarti luwean harta itu luwean rekening. Dalam urusan akhirat ndak te pelit atau bakhil. Wah, yang penting sah, yang penting gawe rukun. Amun sunnah ni, yang tergawe mu pahala, amun tergawe ndik temu dosa. Akhirnya te bilin tendek tergawe. Nah, ndak sampai urusan akhirat untuk kebahagiaan terjemak elek kubur ndak terbaik pelit atau ndak terbaik bakhil. Nah, justru sunnah-sunnah niki adalah ia tambal. Sunnah-sunnah niki ia rumbuk. Nah, ia rumbuk pahala tu adanya sempurna. Adanya sempurna mau terpahala sesuai dengan sak tersebutan oleh Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan sak tiang sebut sak 12 oleh pertemuan sak julu niki dengan sak ngulu niki sempurna sesuai marak sak tajah isi Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makin terbahas napi rukun wudu sak wajib tegawe. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sesuai dengan mazhab orang Indonesia, kita dengan Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i, marasa tersebutan oleh kitab Safinatun Najah, rukun wudu niki arak 6. Rukun wudu niki arak 6. Dan sak 6 niki harus tegawe. Amun seandainya misalkan 5 gawe tersekik dia tegawe, dia nesah. Atau misalkan gawe te ke 6 ne lagu ndik sempurna, ndik na solah tan tegawe, ndik marak sak tajah isi Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki bisa jadi mulut ndik na diterima oleh Desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun wudu sak 6 niki sak wajib harus tegawe. Niki sak rukun doang. Nah, sak sunnah niki insyaallah elek pertemuan lain terbahas. Yang penting makin terbahas dulu rukun wudu. Sak pertama rukun wudu niki adalah niat. Sak pertama amun tengulu harus berniat. Kalau tiang pelunggu senamian ngulu, walaupun besok anggota wudu niki, anggota ngulu niki sempurna si terbesok, mua sempurna, ima sempurna, kemudian usap otak sempurna, besok naik sempurna, lalu lupa terberniat ngulu, maka harus terulang. Misalkan Allahu Akbar, searang setan iki biasanya setelah sembahyang kau ingetan itu nah, baru inget ternyata baru dimanta berniat batalan sembahyang te tulakmu ngulu berniat. Nah, niki niat niki termasuk rukun pertama harus tegawe. Misalkan setelah assalamualaikum iya budi inget astaga dik mantian ngulu tulak berarti ngulu bu malik sembahyang, berarti niat niki penting, ndak sampai kelalaian, ndak sampai lupa. Nah, terkait masalah niat niki arak sekitar 5 pembahasan terkait dengan niat niki. Sak pertama
yang berkaitan dengan niat niki pirang te berniat. Pirang te mulai berniat ngulu. Niki pembahasan terkait dengan ngulu ya, ngulu. Naik sembahyang. Nah niki terkait dengan niat ngulu niki pirang te. Apakah pas tejak subuh langan Bali anggun te berniat ndek, atau misalkan dia tertayak jok masjid te berniat langan Bali tejak ngulu misalkan jok jeding. Kau te niat menurut mazhab Imam Syafi'i niki adalah ketika tiang pelunggu senamian jak mulai gawe rukun sak pertama. Misalkan setelah berniat niki nanti rukun sak kedua membasuh bisuk mua. Nah niat niki tau mulai berniat seandainya misalkan dek gawe sunah niki. Misalkan pelinggihnya jak gawe rukun doang. Misalkan dek jak berkumur, misalkan dalam mazhab Imam Syafi'i nanti aran berkumur niki sunnah. Tama aik jok edong niki dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Amun mazhab Hambali niki wajib harus tegawe, namun tidak gawe dia sah wudhu teh. Lagu mungkin itu jelasan sesuai mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Misalkan pelinggihnya langsung gawe nanti rukun doang. Nah, sedeman tegawe bisuk mua niki ia tak mulai berniat. Ia tak mulai berniat. Amun seandainya misalkan pelinggihnya besok mua dulu 2 kali, 3 kali atau sekali setelah niki baru ingat niat. Kanggon dek terkena yang berniat mulu elek awal kajil akhir ditangguh harus terulang. Amun tenatiarat amun terlupa berniat maka harus terulang bisuan niki. Jadi bisuan sak pertama, kedua, sak ketelu baru niki ndek ne terhitung, ndek ne tercatat. Nah niki sak pertama terkait dengan niat niki adalah tiran te berniat. Jadi berniat niki adalah pas tejak bisuk atau sedikman tejak bisuk mua. Kanggon dek misalkan langan Bali dalam mazhab Imam Syafi'i niki namanya bukan niat tapi namanya azam, iktikad. Ndek para niat sugulan Bali tiang jak mulu misalkan. Nah niki dalam mazhab Imam Syafi'i niki dikatakan sebagai azam dek nesah harus tegawe saat tejak mulai bisuk mua. Amun mazhab sak lain sah. Lagu mungkin kita berbicara kita jelasan sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian sak kedua terkait dengan niat niki kanggun ndek pelafatan. Lafat niki misalkan tiang berniat ngulu untuk mengangkat hadas atau nawaitu fardal wudu li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Niki pembahasan sak kedua terkait dengan niat. Kanggon ndek telafatkan niat niki. Nah, masalah niki terjadi perbedaan para ulama sehingga amun tahu perbedaan malah niki arah ulama yang berbeda sehingga amun arah batur berbeda kanci itu ndek gampang salahan ndak gampang sesatan. Jadi masalah lafatan atau nabiaran unian niat niki misalkan nawaitu fardal wudu. Masalah niki arak dua pendapat ulama. Pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama niki hukum melafatkan niat niki adalah mustahabun, anjuran, tesuruh. Liyusa'idul lisan ma fil qalbi, adena bantu napi sak sugulan te ucapan te lisan niki adena bantu apa searah angen niki pendapat mayoritas. Nanti arti mayoritas ulama sak paling luwe. Nah, sebagian ulama arak sebagian mengatakan makruhan. Makruh. Saya napi
niat niki tahu ne elok dalam hati. Jadi dia terperlu kena tapi sugulan ucapan. Cukup dia berniat elok dalam angan tu sah. Niki menurut sebagian ulama. Nah, intinya masalah niki masalah ada khilaf antara para ulama. Lagu jumhur ulama sak paling luwek niki adalah masalah yang dianjurkan. Sak ketelu terkait dengan niat niki baru berbe hukumnya te lafatan. Napian sugulan suara. Nah, makin masalah sak ketelu niki adalah menjaharkan. Tapi ada kekerasan suara. Nah, dua permasalahan niki beda. Pertama, itu lafatan, itu punian. Nah, punian. Namun punian niki ndak harus belik suara itu, misalkan itu belang tengah atau kedengah isi napiara ele samping tu. Nah, niki teparan melafatkan. Nah, makin mengeraskan itu pebelik suara itu. Usolli dengahnya isi sekelapuan. Nah, niki amun sampai terlalu keras sehingga mengganggu dengan sak sembahyang niki was-was, bikin dengan saelian niki was-was, maka basin ulama sepakat amun masalah niki ndek tekabuan. Nah, jadi harus perbedaan antara luwek dengan salah. Kadang parane Nabi Arab sak taharaman niki adalah melafatkan niat. Padahal melafatkan niat niki adalah masalah yang diperselisihkan. Bahkan ulama sak paling luwek mengatakan menganjurkan, kesuruh tenan. Nah, lagu karena salah paham parane padane antara melafatkan niat niki kance kerasan ni niat. Beda mun misalkan pas sembahyang usolli para selapuan tengah jari. Nabi apalagi imam terganggu bacaan. Nah, niki sak nabi sak den tekaguan isi ulama. Lagu amun tekan usolli atau nawaitu fardhu. Itu denah, itu subulan, itu ucapan. Nah, niki teanjuran. Isi mayoritas ulama. Kemudian terkait masalah niat niki sak keempat, masalah niat niki adalah berembe niat dalam wudhu niki. Apa niatan? Nah, tersebutkan oleh para ulama mazhab Imam Syafi'i, niat yang promosnamian ketika ngulu niki baun terpilih sekit langan sak telu. Sak pertama niat ngangkat hadas. Namun bahasa Arabnya nawaitu fardhal wudu'i li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Mungkin misalkan papu-papu, ina-ina, bapak-bapak mungkin dikman hafal bahasa Arabnya kanggun dekadu bahasa Sasak atau bahasa Indonesia. Napi niatnya tiang niat ngulu adena terangkat hadas tiang lillahi ta'ala. Nah, niki niat sak pertama ita ngulu adena telang hadas teh. Sak kedua ngulu listibahati sholah. Amun tadi milih ngangkat hadas misalkan tiang ngulu adena sah, adena kanggo tiang gawe sembahyang. Misalkan nawaitu fardhal wudu istibahatan lis-shalah, tiang berniat ngulu jok desida Allah adena tekangguan, adena sah tiang gawe sembahyang. Niki masih sah. Nah, sak ketelu adalah ite niat gawe kewajiban ngulu. Misalkan nawaitu fardhal wudu lillahi ta'ala, atau tiang ngulu, tiang berniat ngulu atau fardu ngulu lillahi ta'ala. Nah, salah sopok bahasa ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mbe tekadu iya sah. Tekadu misalkan tiang ngulu adena terangkat hadas tiang sah. Tiang ngulu adena sah tiang gawe sembahyang sah. Atau tiang ngulu gawe fardu wudu
lillahi ta'ala sah. Nah niki untuk dengan sak kondisine sehat. Marak tiang pelunggu senamian sehat, dia narak gangguan-gangguan, dia narak sakit, dia niate. Adapun dengan sak teruji oleh desida Allah, misalkan marak dengan nina napiaran sugul darah istihadah, darah sak sugul langan kemaluan dengan nina niki arak keparan darah haid, arak darah nifas, arak darah istihadah. Nah amun sugul darah istihadah niki tetap terpuasa, tetap tersembahyang. Nah, ndak keparan niki darah parante lawan darah istihadah niki darah haid sehingga ndak terpuasa, ndak sembahyang. Amun sugul darah istihadah niki tetap tersembahyang. Berbicaranya setiap tama waktu sholat terpersik dulu, setelah terpersik kemudian tergaduh entah niki kain, entah pembalut atau napi isi terjaga, ada ndak merembes, ada ndak sugul, ada ndak kena pakaian. Setelah niki baru pengulu. Napi niat ngulu. Nah, ndek terniat marasa telu baru niki. Ndek terkena mengangkat hadas. Sehingga napi amun terkena niat tiang berniat untuk mengangkat hadas, sedangkan hadasnya tetap sugul. Nah, dari nabi niatnya adalah listibahati sholah, tiang ngulu aden tiang tekangguan gawe sembahyang. Dari ndek terberniat untuk mengangkat hadas. Atau ibu-ibu atau saudara saudari-saudari sak keputihan. Nah, ini jemaah insyaallah pembatal wuduk ia tetap bahas. Lagu niki termasuk arak dengan nina sak teruji mungkin keputihannya sekali dalam seminggu atau sekali dalam sejeluk. Lagu arak dengan nina sak keputihan niki sugulnya terus menerus. Keputihan niki khusus untuk dengan nina yang cairan yang putih atau cairan yang bening. Nah niki amun sugul terus menerus keputihan niki, maka pada mara istihadah niki harus tenapiaran, harus kadu celana dalam atau napi, kadu pempes atau napi setelah niki temulu. Nah kalau seandainya sugul setelah ke sholat niki, nah dendek hiraukan. Yang penting niatnya adalah niatnya ngulu istibahatan li sholah, aden tesah gawe sembah. Atau penyakit lain seperti netes, air penek ne, atau kenterik. Misalkan di ini engkah arak masih teruji oleh desida Allah, netes, bilang jelu, bilang menit, netes terus. Amun seandainya misalkan jak tunggu engkah netes jadi ini jak selesai, maka marak niki harus ndak napiaran, ndak taluran, harus tegadu. Misalkan marak pempes atau napi lah terbungkus, ada ndak napiaran kena pakaian atau anggota salah lain. Setelah terbungkus baru berniat wudhu. Nanti niatnya ndak mengangkat hadas, tapi niatnya adalah adente kanggo gawe sembah. Amun bahasa tidak tiang niat ngulu atau tiang niat fardu wudu ngulu, adene sah, adene kanggo tiang gawe sembahyang lillahi ta'ala. Nah, niki ndik harus napiaran sesuai tesebutan oleh kitab-kitab kadu bahasa Arab. Nah, niki kan dengan bahasa Arab. Lagu mungkin tiang pelunggu senamian dengan sasak bau negadu bahasa sasak. Yang penting intinya berniat gawe ibadah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan sak mele perbaiki wuduknya. Misalkan pelunggu senamian makin selesai pengajian, ndek de gawe pembatal wuduk, ndek batal wuduk teh, ndek ngentut, pokok ndek tegawe pembatal. Lagu mele dengulu misalkan, mele sugul ngulu adin terseger, mele ngulu malik adin sehat, idapna adin tidak ngantok.
Nah, napi niat teh. Napi niat untuk dengan sak memperbaharui wuduk niki. Nah, para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, diantaranya Ibnu Hajar, Al-Haytami, kemudian imam-imam yang lain niki, amun temele ngulu malik padahal wuduk teniki ndek batal, maka niat niki ndak berniat angkat hadas. Arab bahasanya niki teparan telekak. Misalkan tiang niat ngulu untuk angkat hadas, padahal dek nara hadas kan dek tak batal, dek nara menek, dek nara nanti buang air besar atau dek tegawe pembatal selain. Amun terkena tiang yang ngulu angkat hadas, apa aja tangkap. Atau misalkan tiang jak berniat adanya sah gawe sembahyang, nah dakak dendek ngulu doang ya sah, saya nggak masih wuduk Nabi bahasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, niatnya adalah ngulu secara mutlak. Nabi yang ngulu atau tiang niat fardu lillahi ta'ala. Niki tersebutkan isi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian ulama-ulama Imam mazhab Syafi'i lain, Al-Imam Ar-Ramli, Imam Zakaria Al-Ansari, kemudian Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, dan ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi makin misalkan kamu tajak meleng wudhu, padahal dia batal wudhu, yang niat wudhu lillahi ta'ala atau nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Malah niki terkait dengan masalah niat. Nah, jadi niki terkait masalah niat. Sak kedua rukun wudhu, sak kedua niki setelah berniat nanti ia buta besok mua. Nah, besok mua niki ndak asal-asalan. Besok mua niki arak batasannya. Para ulama menyebutkan batasan mua niki teparan mua bahasa ulama ma hasala bihil muwajahah. Sak teparan mua niki adalah sak keserminan waktu untuk saling bertatap muka. Ya teparan mua niki adalah sak teringat waktu untuk bertatapan. Nah, bahasa ulama tersebutkan pelene mua niki min manabiti sya'ar. Langanes nabian tiup bulu sak pertama niki lapas sampai elek dagu atau rahang. Nah, niki batasan mua. Elek kalau tiup bulu niki sak terakhir. Pertama niki. Nah, kemudian amun dengan misalkan dengan solong misalkan niki tahunnya tetap terhitung besar tahunnya tiup biasa. Ndak sampai langsung saya nggak nanti kan baru kejelasan searan mua niki sak keserminan waktu tetap muka, jadi sakle julu doang. Kemudian lebarnya antara telinga, antara koin sak sopok kanje sak lain, atau antara koin sak kanan kanje sak kiri. Niki keparan mua. Nah, harus lebih sekelakuan. Amun sekedar misalkan kolek-kolek, arak misalkan ngulu, ya sautnya tanah. Nah, niki ndak sah, harus besok. Kan bahasa dalam Al-Quran surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, besok. Berarti besok niki harus harus aliran air. Amun misalkan besok iman betul usap-usap. Wah, telah lalu dibani nabiaran tentu air. Misalkan besok iman betul nabiaran usap ya no. Oleh yang penting narak basah dikit sah. Sehingga kewajiban mua niki sesuai surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, besok ya ndak teko oleh harus kena. Nah, amun seandainya misalkan arak napiaran make up gincu tebel atau misalkan pupur ketebelan niki sedek mantanu bahasa ulama harus hapus dulu. Misalkan tuna, berarti napiaran niki tidak akan menyampaikan air niki dengan kulit, harus osok. Sabegawian cat, arak cat harus teteh dulu. Misalkan lilin atau napi juga sak nempel elemua niki harus teteh. Nah,
Jadi ndak te napiaran tunak daripada napiaran mau dosa, maka harian tetapeh ada temu pahala langan desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beribadah konsepnya tiang kasih tahu tiang pelunggu senamian, semakin taat jok desida Allah, semakin temati jok desida Allah, insya Allah urusan-urusan te rizki te jangan terpemudah oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Semakin temati, semakin tertunduk, semakin taat gawe ibadah niki, napi jua urusan, napi jua masalah te, insya Allah desida Allah dan terjalan keluar. Napi ayat-ayat sak sering tiang pelunggu dengar, sering tiang pelunggu sampaikan niki, sering terdengar ayat niki, wa may yattaqillah, saya takut, saya bertakwa, saya taat cok desida Allah, yarzuq wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apapun kesulitannya, apapun masalahnya, entah masalah kepeng, masalah napi, yaj'al lahu makhraja, jakna tebeng jalan keluar. Ndek tebuntuan, wah ni buntu dia narak jalan keluar, ndek desida Allah jak tebeng jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jakna tebeng rizki dari arah sak ndek sangka-sangka. Berdagang semamak mau ndati tiba-tiba atau misalkan biasanya napiaran di nara anu tiba-tiba arah proyek atau macam dari arah yang kita tidak sangka sehingga niki molah bagi desida Allah Subhanahu wa taala. Barang mahal doang tebeng mate saat misalkan terbayar 1 triliun, 1 miliar, 2 miliar dia nak bau terbayar. Ima dia terbau si tepinak marak desida Allah niki. Tebet apalagi hanya sebatas rizki atau kebutuhan sehari-hari. Niki tertanggung oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Selaku manusia, selaku binatang, searah elek permukaan bumi niki, searah elek atas tanah niki, tertanggung rizkina oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak tertakut, ndak terkhawatir menghilangkan sesuatu karena Allah. Tunak ni mahal lalu ni kita beli gincu ni, tunak ukur ni, tunak nanu niki, amun teteh karena Allah jangan jatuh semulu, jatuh sembayang, insya Allah jangan terganti isi sak lebih solah oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi mua niki mara baru niki harus terbisuk minimal pira kali baun sekali, minimal sekali lagu harusnya rata selakuan. Tanggung dek 2 kali tanggung sunnah, tanggung 3 kali sempurna, tanggung dek 4 kali 4 kali makruh. Kemakruhan termasuk makruh wudhu niki adalah lebihan telangan telu. Lagu baun jari haram amun berkeyakinan, amun di 4, amun di 5 di man sempurna idapna. Akhirnya setiap mengulu 4 doang kaduna, setiap mengulu 5 doang kaduna. Nah niki amun berkeyakinan dalam angannya, amun di 4 di man abdol, amun di 4 amun di 5 di man sah idapna situ. Nah niki amun sampai marah niki niatnya, maka niki jatuh ke dalam haram. Jadi cukup sekali atau paling sempurnanya adalah terbisuk telu kali. Niki terkait dengan wajah. Nah kemudian bulu-bulu searah alis harus terbisuk. Kemudian misalkan jenggot baok harus amun lebat, cukup ke selang-selangi, kena selang-selangi. Amun tipis harus tetama air jok kulit. Amun tipis lalu harus nebisuk sekelakuan. Lagu amun luwek lalu cukup dia perlu tamak jok dalam, cukup ke selang-selangi. Nah, niki rukun sak kedua. Insya Allah sisanya
rukun sak ketelu, keempat, kelima, keenam kanca sunnah-sunnah wudu niki insyaallah terpelajari elek pertemuan yang akan datang karena sampun tiba waktu sholat isya.